Assalamualaikum sahabat semuanya. Video kali ini kita akan bahas 10 soal latihan tes intelijensi umum seleksi kompetisi dasar bagi para calon pegawai negeri sipil dan para calon mahasiswa untuk sekolah kedinasan, yaitu berhubungan dengan materi kemampuan verbal dan khususnya antonim atau lawan makna. Jadi di sini nanti kita akan mencari lawan makna dari suatu kata. Namun sebelum kita bahas soal-soalnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya agar nantinya ada video baru kita, sahabat semuanya mendapat notifikasi. Soal nomor 1, kata afirmasi mempunyai antonim. Nah, di sini ada pilihannya, yang A penyangkalan, yang B penegasan, yang C persetujuan, yang D pengakuan, dan E keputusan. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya sahabat semuanya? Nah, kalau udah dapat, coba sahabat tulis di kolom komentar. Oke, kita bahas. Afirmasi ini, kalau kita cari sinonimnya atau artinya, ini adalah penegasan atau pengakuan positif. Nah, jelas ya, berarti ini penegasan nih. Nah, kalau dia sinonimnya ini adalah penegasan. Penegasan. Nah, berarti lawan dari penegasan apa kira-kira? Apa? Iya, penyangkalan, kan? Nah, penyangkalan ini berarti dia menolak, gitu kan? Nah, jadi ini penyangkalan, ini sama juga dia dengan menolak. Nah, ya kan? Kalau ini, jelas nih, ini sama nih dengan afirmasi. Nah, ini sama arti dengan afirmasi tadi nih. Ini sinonimnya berarti ini. Afirmasi tadi, ya kan? Nah, persetujuan ya setuju, ya kan? Kalau pengakuan ya mengaku, kalau keputusan ya keputusan ya, hasil dari hasil akhir dari suatu timbangan, ya kan. Nah, ini jelas, ya kan. Oke ya, bisa ya. Jadi afirmasi itu adalah penegasan dengan antonimnya adalah penyangkalan atau menolak, ya kan. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Antonim dari kata paradoks. Nah, paradoks. Pilihannya yang A ada anomali, B realita, C kontradiksi, D keselarasan, dan E ada penyimpangan. Nah, sobat tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, sudah? Oke, kita bahas ya. Kita cari dulu nih arti dari kata paradoks. Nah, paradoks itu adalah pernyataan yang bertentangan tapi benar. Nah, ini artinya boleh juga nih kita bisa bilang aja ini adalah pertentangan nih. Ini sinonimnya itu adalah pertentangan. Pertentangan. Nah, ini sinonimnya pertentangan nih. Nah, berarti sudah jelas ya. Berarti lawan dari pertentangan, lawannya apa? Ya jelas ya, keselarasan. Nah, itu ya. Selaras. Selaras itu artinya eh, bersesuaian, ya kan? Nah, nih keselarasan itu nanti sama dengannya nanti ini sesuai atau kesesuaian. Nah, kesesuaian. Nah, kalau kita ambil lagi, kalau dia anomali, anomali ini tidak jelas ya, atau keanehan gitu ya. Nah, keanehan, keanehan tidak jelas sebagai realita itu berarti nyata, ya kan. Realita itu berarti kenyataan, ya kan. Kenyataan. Kontradiksi itu berarti pertentangan. Nah, berarti ini sama dengan paradoks nih. Nah, ini sama dengan paradoks nih. Kontradiksi ini adalah pertentangan juga. Pertentangan. Pertentangan. Nanti kalau ditanya nanti sinonim dari paradoks, berarti kita jawab dari kontradiksi, ya kan. Kalau penyimpangan berarti ini ya penyimpangan, ya kan, keluar dari aturan, ya kan. Nah, keluar dari aturan, ya kan, dari aturan. Nah, ya. Bisa ya. Jadi antonim dari paradoks adalah keselarasan atau kesesuaian.
Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Antonim dari kata ambigu. Jawabannya di sini, pilihan jawabannya ada di sini kontekstual untuk yang A, yang B-nya eksplisit, yang C simbolik, yang D kompleks, dan yang E sederhana. Oke, sahabat tulis dulu jawabannya di kolom komentar. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Antonim dari kata ambigu. Oke, sudah ya. Nah, oke. Kita cari dulu arti ambigu nih atau sama maknanya, persamaan maknanya. Ambigu ini maknanya itu mempunyai makna ganda ya atau tidak jelas. Nah, bisa dibilang sini tidak jelas boleh deh, tidak jelas. Tidak jelas sama kayak anomali tadi deh. Nah, atau di sini maknanya ganda. Nah, ambigu ya kan, tidak jelas. Nah, kalau kita lihat di sini eh, kontekstual ini berarti sesuai dengan konteks ya kan. Nah, ini berarti sesuai dengan konteks. Nah, sesuai konteks ini. Nah, kemudian ada eksplisit. Eksplisit itu, nah ini antonim dari ambigu ini nih, eksplisit ini nih. Kenapa? Karena di sini dia artinya jelas. Jelas, tegas ya kan? Tegas dan tidak bermakna ganda. Nah, berarti di sini jelas ya. Jadi lawan atau antonim dari kata ambigu itu ada eksplisit. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah B. Nah, oke ya. Kemudian kalau kita cari lagi simbolik ini itu sama saja dia dengan eh, simbolik lambang ya kan. Bisa juga lambang atau tanda ya kan. Atau bisa juga di sini lambang atau bersifat 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 lambang dia. Bersifat lambang. Nah, gitu ya. Nah, jadi lambang, simbolik itu lambang gitu ya. Kompleks berarti lengkap ya kan. Eh, kompleks bisa dibilang lengkap atau bisa dibilang juga dia rumit, nah gitu kan. Kompleks, rumit atau banyak unsur di sini nanti. Nah, ya kan. Banyak unsur. Sederhana, sederhana berarti lawannya kompleks itu. Nah, berarti ini dia tidak rumit ya kan. Tidak rumit. Nah, berarti nanti kalau ditanyanya antonim dari kompleks ya sederhana gitu kan. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut soal nomor 4. Antonim dari kata eskalasi. Nah, eskalasi. Pilihannya di sini yang A pemulihan, yang B penurunan, yang C peningkatan, yang D stabilisasi ya, stabilisasi, yang E pemisahan. Oke. Sobat tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira yang mana ini jawaban dari antonim dari eskalasi? Oke, jika sudah kita bahas eskalasi. Ini seharusnya nomor 4 ya, kenapa nomor 2 ya? Nah, kita tukar aja ya. Ini nomor 4. Nah, nomor 4 ya. Eskalasi. Eskalasi itu artinya peningkatan. Eskalasi, meningkat ya kan. Nah, ini peningkatan berarti. Peningkatan. Lawan dari kata peningkatan, meningkat, ya artinya lawannya pasti ini menurun nih kan, atau penurunan. Nah ini yang B. Berarti nomor 4 jawabannya juga B. Penurunan. Kalau ditanya sinonimnya ini berarti peningkatan ya kan. Stabilitas ya stabil ya kan. Stabil, seimbang dia kan. Pemisahan ya menjadi terpisah dia, proses proses pemisahan ya kan. Ya, jadi jelas ya. Jadi eskalasi ini ingat adalah peningkatan. Lawan dari peningkatan berarti penurunan. Nah, gitu ya. Saya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Lawan kata dari simultan. Pilihannya di sini ada bertahap, berulang, cepat, paralel, bersamaan. Nah, simultan. Apa nih lawan katanya?
Caranya cari aja dulu arti dari kata simultan atau sinonim dari kata simultani, baru kita cari lawan katanya. Oke, sobat, jawab dulu ini. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kalau sudah kita bahas nih. Simultan itu artinya terjadi secara bersama. Nah, terjadi secara bersama atau bersamaan, nah, ya kan? Nah, ini bersamaan. Ini terjadi secara bersamaan. Bersamaan aja, bersamaan. Nah, terjadi secara bersamaan dia. Nah, berarti lawan katanya berarti tidak terjadi secara bersama, berarti ini bertahap dia. Nah, bertahap ya kan? Jadi nggak bersama, bertahap-tahap dia. Berarti di sini jawabannya A. Nah, bersama-sama ya kan? Kalau di sini bertahap. Misalnya yang nomor satu dulu, ya kan? Baru nomor dua, baru nomor tiga. Kalau terjadi bersamaan ini sekaligus ya kan? Nah, gitu ya. Nah, kalau yang B ini berulang ya jelas berulang ya kan? Kalau yang C cepat ya cepat ya kan? Kalau yang D paralel, ini berjalan beriringan. Berarti ini sinonimnya ini. Nah, beriringan. Beriringan bersamaan, ya sinonim berarti ya. Nah, ini paralel ini eh, berjalan beriringan. Nah, boleh nih. Berjalan beriringan. Beriringan. Nah, bersamaan. Nah, ini sinonimnya berarti ini. Bersamaan. Jadi simultan itu sinonimnya bersamaan. Nah, oke. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Antonim ya maksudnya ya. Antonim dari esoterik. Aduh, apa pula ini kan? Esoterik. Pilihannya di sini ada umum, eksklusif, tertutup, rahasia, dan dalam. Nah, sahabat, jawab dulu kira-kira yang mana? Tulis di kolom komentar jawabannya. Esoterik antonimnya apa? Oke, kita cari dulu arti atau sinonim dari esoterik ini. Esoterik ini maksudnya hanya dimengerti oleh kelompok tertentu. Nah, berarti ini bisa dibilang ini esoterik ini khusus ya gitu kan. Khusus seperti ini bisa dibilang khusus. Nah, khusus. Nah, gitu ya, khusus atau kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu. Tertentu. Nah, berarti di sini jawabannya udah nih, lawan dari kata khusus. Belonnya? Iya, benar ya. Pasti umum. Nah, gitu jawabannya A. Nah, gitu ya. Pasti umum nih. Nah, oke. Kita cari arti dari eksklusif. Eksklusif ini itu eh, sama dengan esoterik ini sebenarnya. Terbatas hanya untuk kelompok tertentu juga nih. Nah, berarti ini bisa dibilang juga khusus, eksklusif ya karena hanya untuk kelompok tertentu bisa dibilang khusus juga. Kemudian tertutup, ya tertutup ya kan. Lawannya nanti tidak terbuka. Lawannya terbuka maksudnya. Atau kesamanya tidak terbuka. Rahasia berarti ini tersembunyi. Boleh ya, tersembunyi. Tersembunyi. Ya kan? Tersembunyi dari pengetahuan umum boleh. Dalam. Dalam ini ya dalam ya kan? Dalam. Yang paling terdalam. Bisa juga ini bisa dibilang nih sinonimnya tersirat gitu kan. Tersirat. Nah, boleh ya? Oke, bisa ya. Esoterik ini artinya khusus, lawannya berarti umum. Kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ada kata redundan. Antonimnya apa? Di sini pilihannya ada tambahan, ada efisien, ada berlebih, ada kompleks, ada eksplisit. Nah, yang tadi ini eksplisit ini. Apa tadi ini? Ini artinya khusus ya kan? Nah, atau hanya untuk eh, kelompok tertentu. Nah, gitu kan. Nah, ini redundan. Redundan ini apa nih?
Nah, apa antonimnya? Oke, sobat tulis jawabannya di kolom komentar. Jika sudah kita bahas nih, kita cari arti redundan ini. Redundan ini maksudnya berlebih, berlebihan, berlebih lah, berlebih. Atau bisa juga nih boros boleh juga ya, berlebihan, nah, berlebih, berlebihan. Nah, berlebihan boleh nih. Nah, ini kesamaannya nih. Berarti kalau kita lihat di sini lawannya, nah ini kesamaannya nih, berlebih. Nah, ini kan, ini kesamaannya. Ini berarti kalau apa nih, ini sinonimnya nanti, sinonimnya. Sinonim dari redundan ini. Nah, kemudian tambahan. Nah, ini tambahan ya menambah ya kan. Berarti bukan antonimnya. Nah, efisien. Efisien ini berarti tidak berlebihan atau nanti hemat bisa juga atau bisa juga nanti ini tepat guna ya kan. Nah, ini bisa nih berlebihan atau ini maksudnya hemat ya kan, boleh hemat, boleh juga tepat guna ya kan. Jadi redundan ini bisa antonimnya adalah ini efisien atau hemat ya kan. Berarti jawaban sini B. Nah, gitu ya. Kompleks ini tadi sinonimnya itu kompleks rumit tadi ya. Nah, rumit, rumit, ya kan? Banyak bagiannya gitu. Eksplisit tadi udah jelas ya. Eksplisit itu adalah jelas atau langsung ya kan. Nah, jelas tadi ini jelas atau langsung. Oke ya. Jadi redundan itu antonimnya adalah efisien. Kalau sinonimnya berarti berlebihan. Oke, kita lanjut. Antonim dari konvergen. Ini kalau kita lihat di opsinya atau pilihannya ada fokus, ada terkonsentrasi, terarah, divergen, terintegrasi. Nah, biasanya kalau yang ada ujungnya gen ini, berarti antonimnya biasanya gen juga ujungnya, biasanya ya. Tapi kita cek aja dulu nanti. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya sahabat semuanya? Kalau dari saya nih kira-kira nih yang D ini nih jawabannya. Biasanya ya, tapi kita cek aja nanti ini jawabannya yang mana gitu ya. Oke, udah ada jawabannya sahabat semuanya? Oke, kita bahas ya. Konvergen. Konvergen itu adalah apa ya? Menuju satu titik. Nah, artinya nanti menyempit ya, menuju satu titik. Nah, ini nanti boleh juga ini menuju satu titik nih. Menuju satu titik. Nah, satu titik. Nah, lawannya itu adalah menyebar atau nanti divergen ini ya. Ini nanti sinonimnya ini nanti divergen ini adalah menyebar. Nah, menyebar, menyebar atau menjauh dari titik pusatnya. Kali ini menuju satu titik, misalnya itu titiknya titik pusat itu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi konvergen ini lawannya divergen. Biasanya kayak gitu ya. Kalau ada ujung-ujungnya yang sama ini, itulah dia yang saling berlawanan. Dan awalnya beda ini kon, ini di. Nah, gitu ya. Berarti fokus ini apa? Fokus ini berarti sama tadi ya menuju titik ini juga nih. Tertuju satu arah ya kan. Berarti ini kalau ini sinonim dari konvergen ini. Ini sama menuju satu titik juga, satu titik. Nah, gitu ya. Nah, terkonsentrasi. Nah, ini bisa juga nih dibilang nih sinonimnya konvergen. Mengarah situ juga dia. Terkonsentrasi berarti ini kan sentrasi berarti terpusat ya kan atau menuju satu titik juga ini. Nah, gitu ya. Ini menuju satu titik juga atau berkumpul pada satu tempat. Nah, ya kan. Nah, boleh deh. Ini sinonimnya juga menuju satu titik juga boleh nih, satu titik kumpul lah gitu kan. Terarah. Nah, jelas ini memiliki arah yang jelas dia. Arah yang jelas. Berarti ini fokus, terkonsentrasi, terarah ini hampir sama saja dia dengan konvergen gitu ya. Kemudian ada terintegrasi. Ini terintegrasi ini artinya saya bilang ini menyatu ya kan. Menyatu atau terpadu boleh juga ya, terpadu. Nah, gitu ya. Oke, bisa ya paham ya?
Nah, jadi ingat-ingat nih konvergen ini eh, antonimnya adalah divergen. Kalau artinya nanti konvergen menuju satu titik, kalau divergen nanti dia menyebar, tidak menuju satu titik dia. Oke, kita lanjut nomor 9. Kata dikotomi mempunyai antonim. Pilihannya ada penyatuan, perpisahan, tentangan, klasifikasi, kemudian ada pemisahan. Oke, sahabat pilih jawabannya yang mana kira-kira dan tulis di kolom komentar. Oke, sudah ada jawabannya? Oke, jika sudah ada, kita bahas ini. Cari dulu arti dari dikotomi ini. Dikotomi ini artinya membagi menjadi dua bagian yang saling bertentangan. Nah, ini bisa dibilang ini membagi dua boleh. Membagi dua. Nah, membagi dua, duanya itu bagi duanya gimana? Yang saling bertentangan ya kan? Saling bertentangan. Nah, berarti kita ambil di sini kata bertentangannya ini. Nah, berarti lawannya apa bertentangan? Nah, kalau lawannya berarti persatuan ya kan atau penyatuan. Nah, berarti jelas nih jawabannya itu adalah A. Nah, gitu ya. Nah, perpisahan nah ini bersama dengan dikotomi nih, memisahkan atau membagi ya kan, membagi dua ya kan. Tentangan nah ini yang lebih tepat lagi nih. Sinonimnya maksudnya ya, sinonimnya. Ini perpisahan hampir mendekati, tentangan nah ini jelas nih sama dengan dikotomi ini. Kemudian klasifikasi ini mengelompokkan ya kan. Ini berarti ini mengelompokkan nih. Mengelompokkan. Nah, mengelompokkan berdasarkan kategori gitu kan, berdasarkan kategori. Pemisahan, nah ini bisa juga nih dikotomi, memisahkan atau membagi ya kan, proses pemisahan ya kan. Jelas ya, jadi dikotomi ini antonimnya adalah penyatuan. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 10. Diskret. Ah, antonimnya, lawan katanya atau lawan maknanya. Pilihan di sini ada terpisah, ada tersembunyi, ada terpadu, kemudian tertutup, dan I-nya ada terbatas. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya, sahabat semuanya? Oke, tulis di kolom komentar. Jika sudah, kita bikin pembahasannya. Oke, kata arti diskret atau diskret ya. Bacanya diskret, diskret aja deh. Diskret itu artinya ini terpisah. Ah, terpisah-pisah. Diskret kan, terpisah, pisah. Nah, gitu ya. Terpisah-pisah gitu loh. Atau proses pemisahan gitu kan. Nah, berarti yang A ini adalah sinonimnya nih, terpisah. Nah, ini sinonimnya ini. Tersembunyi ini ya sembunyi ya, tidak nampak ya kan. Sembunyi tidak nampak. Terpadu, nah ini dia nih. Jadi terpisah-pisah lawannya adalah terpadu. Nah, berarti di sini no diskret ini antonimnya itu adalah terpadu. Oke. Tertutup ya, berarti tidak terbuka ya kan? Tutup tidak terbuka. Terbatas berarti ini eh, ruangannya sempit ya kan? Atau tidak luas. Nah, gitu ya. Nah, jadi diskret itu lawan maknanya adalah terpadu. Oke, karena ini adalah soal yang terakhir, kita cukupkan sampai di sini video kita kali ini tentang antonim ya kan, antonim atau lawan makna. Oke, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga subscribe-nya dan like-nya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.